Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kembali lagi bersama saya di Sore-Sore Berkah. Berkah terus, Masya Allah. Sobat milenial dan Gen Z yang dimuliakan oleh Allah, semoga Ramadan tahun ini betul-betul menjadi Ramadan yang penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan untuk kita semua. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini Allah begitu banyak memberikan rezeki yang berlipat-lipat. Bayangkan betapa banyak saudara kita yang hasil usahanya dilipat gandakan. Ya, baju lebarannya laku, yang dagang makanan juga laku, kue-kue lebaran juga laku. Terus di saat semua orang sedang berpuasa, menahan haus dan lapar, bagaimana dengan saudara-saudara kita justru yang tidak menutup usaha restorannya, rumah makannya? Ini harus dilihat dari beberapa sisi supaya tidak terkesan kita menghakimi. Karena biasanya metode restoran itu saling berbeda. Ada yang jam 4 sudah mulai dibuka tapi tidak boleh makan di tempat, harus dibawa pulang. Itu bagian dari kebijakan. Karena tidak mungkin seseorang itu mempersiapkan buka puasanya last minute jelang beduk berbuka. Ada yang seharian dari pagi sampai maghrib buka, dikasih hordeng, ditutupi, dan lain sebagainya. Yang perlu kita catat bersama adalah siapa seseorang yang membantu ibadah orang lain, maka dia dapat pahala yang sama dengan ibadah tersebut. Waqala Nabi SAW, baginda Rasulullah, beliau bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Ada orang nih yang mau sedekah, nanya ke saya, "Ustadz, saya mau sedekah, masjid mana ya yang lagi perlu sedekah?" "Oh, masjidnya yang itu." Bayangkan saya mendapatkan pahala yang sama dengan dia yang bersedekah ke masjid. Padahal saya hanya menunjukkan. Terus orang itu bilang, "Ya udah Ustadz, kalau gitu Ustadz tunjukin aja terus, nggak usah sedekah, kan pahalanya sama." Tetap ada bedanya. Yang menunjukkan dapat pahala seperti yang melakukan ibadah, yang beribadah dilipat gandakan pahalanya. Saya berpuasa, kemudian saya menjaga perasaan orang yang berpuasa, saya menjaga orang-orang yang lapar supaya tidak terganggu hawa nafsunya, syahwatnya, dan lain sebagainya. Maka sebaik-baiknya orang yang berpuasa adalah dia yang juga memberikan ruang kepada orang yang berpuasa untuk tidak mendapat kesempatan terganggu hawa nafsunya. Jadi sebaik-baiknya kita sebagai sesama muslim harus saling mendukung. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bergotong royonglah kita dalam urusan kebaikan. Ada satu konsep yang bagus. Jadi jelang-jelang buka puasa, ya silahkan berbuka. Makanya begitu semarak ya. Orang dagang gorengan, takjil di mana-mana, kolak dan lain sebagainya. Oh, semua merasakan berkahnya bulan Ramadan. Tapi tadi jangan sampai bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan justru kita tidak mendapatkan pahala-pahala sunnahnya. Pahala sunnahnya apa? Tidak mengganggu orang yang sedang berpuasa. Maka hal ini harus dipersiapkan jauh-jauh hari, dimusyawarahkan buat para sahabat, sobat-sobat milenial dan Gen Z yang memang punya rumah makan, terutama dalam urusan cemilan, kemudian takjil dan lain sebagainya, diatur waktu yang tepat supaya tadi jangan sampai niat kita baik membantu orang berbuka puasa tapi justru menjadi dosa dan tidak mendapatkan pahala sunnah. Lalu bagaimana dengan usaha yang lainnya? Ya, bagaimana dengan usaha-usaha yang berbau maksiat? Maka sebaik-baiknya usaha adalah usaha yang dalam bentuk halalan thayyiban supaya berkah. Bulan Ramadan ini semua dapat keberkahannya. Semua orang insya Allah menjadi baik di saat bulan Ramadan. Berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak menghargai sesama muslim. Dia buka warung makan seolah-olah tidak punya rasa bersalah. Itu yang akan mengurangi pahala berpuasa. Itu pun kalau dia berpuasa. Nah, yang repot ini sudah tidak puasa, kemudian dia tidak punya etika. Ingat, berpuasa itu mengajarkan kita untuk beretika. Asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan seseorang itu dilihat dari adab dan etika. Tidak ada yang melarang, bahkan
Kalau ada undang-undang dari pemerintah, aturan yang berlaku, silahkan yang mau buka rumah makan, silahkan. Tapi tadi ada adab dan etika. Ya, mungkin dibukanya jelang habis asar, bukanya ketika jam-jam 4, jam 5, sebentar lagi waktu maghrib. Dan subhanallah, keberkahan bulan Ramadan ini bisa dinikmati oleh siapapun, apapun bentuk usahanya. Dan Allah sudah mengatur segala sesuatu, juga sudah mengukur. Bayangkan, di saat lebaran orang perlu finansial yang banyak untuk mudik, beli baju baru, beli kue, dan lain sebagainya. Di bulan Ramadan itulah umat Islam berbondong-bondong untuk mempersiapkan lebaran. Mempersiapkan lebarannya orang muslim membawa berkah bagi yang punya usaha. Dalam usaha yang kita cari bukan hanya finansial, bukan hanya keuntungan, bukan cuma profit, tapi yang kita cari adalah keberkahan. Apalagi keberkahan bulan Ramadan, keberkahan yang begitu dahsyat. Bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Karena siapapun yang bersinggungan dengan Al-Quran, siapapun yang memuliakan Al-Quran, pasti Allah akan muliakan hidupnya. Maka buat sobat-sobat milenial dan Gen Z yang sedang membuka usahanya, sedang bisnis di bulan Ramadan, jangan lupa ibadah kita kepada Allah harus digaskan lagi, harus dipertebal lagi. Perbanyak baca Al-Quran, perbanyak sedekah, puasanya kita jaga, hindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Supaya apa? Supaya dengan kita berpuasa di bulan Ramadan itu membawa berkah untuk kita semua. Dalam dunia usaha yang kita cari bukan hanya sekedar untung saja, tapi bagaimana usaha itu menjadi investasi akhirat kita. Nah, mumpung nih bulan Ramadan, 30 hari kurang lebih Allah memberikan kesempatan kita untuk memberkahkan usaha kita jenisnya apapun, selama itu halal dan thayyibah. Maka yuk, atur waktu, atur etika, supaya tidak menyinggung perasaan sama muslim. Dan yang pasti, jangan lupa berkahi bulan Ramadan dengan terus bersedekah. Siapa yang sedekah, hidupnya berkah. Di bulan Ramadan, siapa yang justru semakin pelit, pasti Allah akan uji dengan semakin sulit. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi kita di lain kesempatan, masih dalam program Sore-Sore Berkah, berkah terus, Masya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.